bikin HD Coba aja. jalannya, masa nggak bisa? Gue belum ada yang jalan. Oh, bentar deh. Itu ini pakai HP kalau gini. Gila ya. Gila. Berarti di direct sama Joko Anwar, adu acting sama Aming sama Morgan, boncengin Ralin, Sorry. disuapin Ralin, masakin Ralin. Panji dateng. Siapa gua sih? Ya banyak-banyak terima kasih lo sama gue ya. Gila ya kalian ya. Ya kalau nggak ada gue dia nggak mungkin gini. Itu benar. Boleh nggak sih? Ini ngobrol dong. Aku might go crazy. Oh, Aku might go orang gila. kan udah 2 hari Ame gue flight Tokyo. perfilman nih. Kita bahas film kita yuk. Boleh sih. Iya nggak sih? Boleh Tanggung, anjir. Penasaran sih. Iya nggak sih? KSB tuh. Konferensi Cyberpunk. Wiu. Kita bahas film kita lah. Dua hari ini bahas film semua loh. Namun. Bukan lirik. Oke ngomongin film yang gue direct ya. Bukan. Tapi nggak bisa mesti ada hostnya. Enggak dong, kita harus di interview sebenarnya kalau bahas film kita. Oh, Siapa? maksudnya harusnya horor. Iya, kan udah 2 hari ini kan bahas film nih. Tanggung, kenapa nggak bahas film kita aja sekalian? Trailer kapan trailer? In no time soon, bentar banget, bentar lagi. Teaser, sorry. Bedanya teaser sama trailer apa? Tadi teaser pendek. Kalau trailer lebih panjang. Kenapa nggak trailer aja langsung? Nggak bisa. Teaser dulu. Teaser. Oh, gua tahu. TP hostnya. Bye. Thank you. Bye Miliang. Coba tim kreatif bisa gak bikinin ini cue card ala-ala aja buat pancingan TP. Bolong gitu. Buat nge-host, Tiba-tiba nge-hostin film Mars Horror. Iya? Tanggung udah 2 hari kita bahas film. Sekarang juga. Entot. Ya kenapa enggak? Kayak sebat dulu lah. Udah. Boleh, kita sebat oke. Oh ya udah. Enggak maksudnya, aku nggak tahu ini tujuannya buat apa. Aku nggak tahu boleh ngerokok atau enggak. Enggak, maksudnya Lagi gue hilang Blay. Cuma gigi dia hilang tiba-tiba, Cok. Tuh. Dia juga nggak sadar kemana itu gigi. ketelan itu. Ketelan sih. Ketelan. Serius lu? Lu makan ketelan ya? Aduh. Biasa lu. Bahaya gak? It's a normal thing. Enggak, jadi Enggak ompong aja nih. kita kan udah 2 hari nih, Pe. Isinya film kan. Kemarin apa sih? Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, sekarang Dilan. Dilan kan. Nah, tanggung sekalian bahas film kita. Harusnya horor. Nah, paling cocok menurut gua yang nge-hostin tuh lu. Sama Yuka dong. Enggak, lu. Enggak juga. Enggak, lu. Oke. Lu aja sendiri. Nah, nanti dikasih cue card sama tim kreatif. Oke. Beneran ya sama Yuka cocok. Trust Enggak. me. Oh, gua Yuka harus kan juga Pak. Ini. karena gua juga pemain. Tapi buat gua menurut gua cocok banget lu nih nge-hostin nih. Dan kau sangat. Apa ya? What? Pertanyaannya. Katanya nunggu ini. Nunggu kreatif. Apa pure dari kepala aku aja? Pure dari kepala lu aja. Lu bebas mau nanyain siapa aja. Sebenarnya ke Arab sih. Kita ada batasan menjawabnya kan nih? Nah itu kita ada batasan pertanyaan dan batasan Ya jawaban. spoiler lah. Ya, pokoknya Jangan- sampai Oh, cuma jangan spoiler sampai aja, spoiler. yakin. Yakin. Yang ada di otakku ini udah pertanyaan pertama udah. Aku nggak tahu batasannya sih anjing. Apa? Udah. Gue tahu. Pernah Nih ngomongin, untuk membuka ya. Aku udah ada pertanyaan di otakku. Tapi dia udah pernah ngomong ya, aku baru ingat dia udah Enggak, pernah. sebenarnya pertanyaannya jangan ke gua kan kita semua kan bermain gitu. Ya yang bikin aku tembak direkturnya dulu dong. Oke. Dan ini kayak pertanyaan jembatan sebelum masuk ke filmnya. Ini film Harusnya horor. harusnya horor dan ini sebenarnya udah pernah tahu. Aku tapi lebih ingin tahu jawabanmu yang lebih lengkap. Kenapa kamu memutuskan untuk? Karena PH kan udah minta lanjut atau enggak? Kenapa kamu mau melanjutkan film ini? Maksudnya melanjutkan itu bukan as a production kita udah kelar. Ingat kan PH pernah nanya
terserah Arab mau dilanjutin atau enggak ini film, mau dipublish atau enggak, bahasanya seperti itu. Kenapa kau memilih untuk mempublish itu? Ya ada legasinya, ada legasi dari bukan cuma satu orang kan, legasi dari banyak orang kan. Legasi dari banyak orang. Kalau misalnya karya kolektif dan kau ngerasa iya ini kan karya kolektif kita semua. kau ngerasa nggak bisa egois untuk karena urusanmu sendiri, akhirnya yang lain jadi korbannya. Iya bisa. Setelah 2 hari kita ketemu sama produksian Ghost in the Shell, ngobrol sama Dylan 97, lu ada rasa jiper atau rasa ketakutan nggak tentang film itu? Atau gimana sekarang pandangan lu soal film horor? Jiper enggak? Kan udah ngeliat satu trailer, dua teaser. Ya. Jiper enggak. Dari segi cerita atau apapun Jiper gua nggak jiper sama sekali. Apalagi setelah gua preview ya. Setelah gua nonton gitu kan. Setelah gue nonton gue nggak jiper, terus malah ke trigger kayak ternyata imajinasi itu seluas itu gitu, dan enak banget bisa dituangin di film, apalagi di cerita yang kita semua udah tahu ya, dan kita syuting juga kan gitu. Kayak gitu, dan gue bener-bener nggak jiper sama sekali. Jatuhnya lebih ke excited berarti justru. Ya triggeringnya yang good way lah. Tapi sebelum lu lanjut nih, gue enaknya panggil lu Mas, Om atau Enggak, kan kita sebenarnya cuma nongkrong aja, nggak usah kayak host dan ini juga. Padir ya? Padir. Oh, ganti BGM dong biar kerasa beda segmen boleh. Masnya Greta kok ada di sini? Ah ini masa aku juga baru dapet tadi. Boleh. Apa tadi sampai mana? Sorry. Ya, kau ke trigger nggak? Maksudnya bukan ke trigger, kau ke jiper nggak dengan dua film yang kita bahas 2 hari belakang ini disutradarai 2 nama gede di Indonesia, sedangkan kau newcomer director. Seharusnya kan ngobrol dulu sama mereka baru bikin film. Ini beda, filmnya udah jadi, terus baru ngobrol sama mereka. Ada sesuatu yang kayak penyesalan, anjing kenapa nggak ngelakuin hal ini, kenapa nggak ini kayak gitu. No, dari segi cerita, dari segi cara gua ngedirect, shot apalagi, gua malah sangat terserah mau dibilang NPD, cuma mau dibilang apa juga terserah ya. Cuman gua sangat pede kalau misalnya abang nonton gitu, abang Joko Anwar nonton misalnya. Oke. Dia pasti akan itu juga akan apa namanya? Mind blowing. Iya, at least ada dikit lah. At least ada. Hei Reza, yang kau bawa ini nggak ada aktornya loh, That's nggak the ada aktor point. berpengalamannya loh. That's the point. Kenapa kau pede? Hah? Kenapa kau pede? Magic happen in so many ways. Dan magicnya di kalian semua yang nggak pernah acting secara serius itu. Aku tahu kenapa kau bisa pede. Gua pede Kau banget. pede nggak? Jujur nggak usah ini untuk urusan promo, nggak usah ini untuk karena ini depan kamera, live streaming. Kau sebenarnya pede nggak dengan karaktermu di harusnya horor? Maksudnya dalam artian actingmu di harusnya horor. Jujur dong. Jangan nggak usah ngejokes, nggak usah patah. Pelan. Jujur aja. Enggak dia takut keceplosan. Benar ya. Gue juga. Aduh, boleh gak sih gue? Aku nggak tahu. Janganlah ngarap. No. Apa? Mau ngomong apa? Yo. Ya jawab dulu deh. ada dunia baru buat gue ya. Dunia baru buat gue. Kalau dari gue pribadi ini nggak bercanda tapi ya. Ini berarti serius nih konteksnya nih. Serius, konteksnya serius. Nggak usah dipatah-patahin, ngomong apa adanya. Ayo dong, Ger, ngobrol, Ger. Kalau gue karena ini dunia baru buat gue, ala macam setiap kali gue terjun ke dunia baru, sangat bullshit kalau gue bilang gue pede. Ya. Sangat bullshit kalau gue pede karena ini benar-benar kayak playground baru buat gue, ala macam. Sama seperti Bahkan pertama. yang lo hindarin ya, sorry. Iya. Bahkan yang gue hindarin. Iya. Gue gini, ini disclaimer dulu, gue penikmat film.
gue sangat suka nonton film. Bahkan gue pernah ngomong kan, ada maksudnya Netflix gue tamatin. Iya. Gitu kan, untuk filmnya ya. Kecuali anime Dan series. beberapa series lainnya dalam macem. Tapi gue nggak pernah ada di bayangan kepala gue tuh kalau ya udah gue akan menjadi Donate makin kasih dulu, kesempatan untuk menjadi aktor. Jadi dia benar-benar baru banget. Kalau dibilang nggak pede mah gue nggak pede. Tapi magicalnya kalau ini sekali lagi nggak ada urusan sama promo ya. Aku nggak mikirin itu. Nah sebelum lanjut, tapi ya bisa gue bilang karakter yang gue terima, karakter yang harus gue perankan, tanpa menspoiler apapun, intinya karakter ini cukup bikin gue pusing. Karena sebenarnya kayaknya lumayan jauh dari gue. Yes. Mix dapur berisik. Lumayan jauh dari gua gitu loh. Itu yang sangat challenging buat gua gitu loh. Kayak bukan pede atau enggak ya nggak pede sebenarnya. Apalagi first timer ya, sama kayak lu kan ini bukan sesuatu yang bisa dimain-mainin gitu loh. Ada apa ibaratnya includein banyak orang gitu yang di luar kita macam. Rasanya kalau gua nggak all out itu kayak nggak fair aja buat semua. Iya, terlalu selfish kalau misalnya gue nggak all out. Jadi kalau gue nggak menjanjikan acting gue seperti apa, gue nggak menjanjikan gue sebaik apa, tapi bisa gue bilang itu udah 100% of me lah. Kalau 100%, ini sering gue bilang, gue pernah ngomong di stream gue. Kalau 100% of me di film harusnya horor tidak cukup, berarti gue bukan aktor yang baik aja. Oke. Karena ini menurutku bisa spoiler, bisa enggak, atau bisa nggak tahu kapanpun. Kayak pada saat Arab bilang kita mau main film, yang ada di otakku, mungkin maraton di film nih. Dalam artian kita dengan karakter kita masing-masing, kayak ya Jod Bing Jod, Yuka Bing Yuka, Niko Bing Niko, dengan karakter kita masing-masing yang nggak perlu kita belajar banyak, dan ternyata begitu ngeliat skripnya, anjing jauh banget bangsat. Itu pikiran bodohku aja pas pertama kali Arab bilang main film, dan ternyata jauh banget kan. Dan fun fact-nya, Jod ini betul kata dia yang paling challenging, dalam artian karakter dia ini yang paling jauh dari sifat aslinya dia. Tapi anehnya, ajaibnya, di set dia paling banyak dipuji oleh orang-orang set yang mereka berpengalaman di dunia film. Dan kemarin Joko Anwar tanpa mengetahui hal itu, pujinya cuma kau doang. Itu menurutku ya bakat, nggak bisa. Gue udah bilang bakat dari pas gue direct, terus gue ngelihat dia acting di day itu, gue kayak ngentot jadi orang ini, udah jadi orang ini. Itu yang itu. Hah? Ya, Itu yang itu, yang one on one. Yang itu. Gue bilang jadi orang ini bangsat, gue bilang. Di luar dari cara gue mendirect ya. Di luar dari cara gue mendirect ya. Kan gue mendirect, tapi kalau nggak nyampe, balik lagi sekali lagi. Lu kan juga meragukan karena kita semua bukan aktor, betul? Even aku meragukan kau sebagai director dong. Yes. Untuk Of course, film ya. Of course. Ya, Karena ini semua wajar. benar-benar debut kita. Wajar. Makanya, tapi ketika day itu gue syuting, langsung kayak ngentot jadi orang ini. Yeah, he could be the next Ciko Kurniawan gitu. I think so. Telepon Ciko, let me know. Serius. Kalau lu butuh pengganti. Kalau ada yang mau ambil aja ya. Anjing. Asik. Oke. How about you, Yuka? Apa pertanyaannya? Dengan pertanyaan yang sama, Pede gak? pede nggak? Nah, dengan hasil kita udah lihat reviewnya, udah lihat ininya apa? Maksudnya? Oh nggak bisa. Oh, Karena oke. previewnya beda. Oke, kau pede nggak dengan actingmu? Masih acting aja lah. Kau sendiri nggak pede? Enggak. Itu dia bertanya kita semua, kenapa dia pede? Enggak, tapi ada banyak karena ini pertama kali juga kan. Terus gue gak bisa menilai dari kacamata. Gue gak tahu kalau misalkan shot seperti ini bakal preview seperti apa, bakal diedit seperti apa, bakal potongan seperti apa, Sound effect-nya seperti apa? itu gue gak ada gambaran, makanya gue sangat gak pede. Mungkin karena kalau dari gue ngerasanya gue sudah berusaha semaksimal mungkin. Semua kok.
semua mungkin udah seperti itu, cuman gue bisa bilang proses syuting film harusnya horor dari preparation dan segala macam itu hari paling stressful di hidup gue, paling stressful di hidup gue. Karena segitu, karena waitingnya, karena actingnya, Semua preparationnya, Kayak itu karena ngebut banget deh. anxiety guanya, karena enggak. gue Pressure. Pressure-nya pressure-nya, gila. ekspektasinya, gak ada yang beban ekspektasi ke gue, cuman gue ngerasa gue mesti earn sesuatu gitu loh. Film nyet anjing Film, lebar cok. sesuatunya apa? Iya kalian, iya maksudnya Dari opportunity yang dikasih, gue itu menurut gue opportunity itu Once in a lifetime anjing. once in a lifetime, dan banyak orang yang seumur hidupnya buat syuting dan jadi pemain film di bioskop layar lebar itu mereka mesti kejar seumur hidup, sedangkan gue dikasih opportunity yang kayak Cuma-cuma aja. dan itu yang bikin gue kayak anjing ya. Ya, itu juga rasa. Walaupun gue udah berusaha 100% pun bakal selalu part diri gue tuh kayaknya lu gak pantas Yok gitu. Gue sih. Oke, paham. Makanya ada sebenarnya gua nggak tahu ya, gua ada rasa si bangsat ini kan direct kan punya cara uniknya sendiri kan. Ya, Gua ada rasa-rasa yang kayak anjing kayak beberapa kalau kita lagi take itu kayak boleh diulang. Tapi dia udah pas. Tapi dia udah cukup gitu. cukup. Kayak boleh. Kayak kau kalian sebenarnya ngerasa kayaknya kurang deh gitu. Iya. makanya atau bisa melakukan lebih lagi. Iya, Tapi dari mata gua Udah cukup. that's enough. Gue takutnya tuh dengan adanya gue di sebuah film layar lebar itu ngedisrespect aktor-aktor lain. aktoran. Iya. Setuju tuh. Sat. Pendunia perfilman Indonesia. Menarik ini. I put the highest respect buat orang-orang film, Of course, ya. buat semua yang bekerja di belakang layar. Gue sangat respect sekali, dan saking respectnya itu, gue ngerasa keberadaan gue mendisrespect mereka. Mengganggu lah. Ya. Mengganggu kayak Mengganggu. kok gue di posisi ini sih yang Analogi paling simpelnya, begitu gitu loh. analogi paling simpelnya sama kayak kita di Pesta Pora gitu. Iya. Band di belakang kita Sheila on Seven lah, bla bla bla, tiba-tiba Dapat momen kita, closing. bukan kita dalam artian yang non musisi ya, kayak Jod, Yuka. Makanya gue selalu bilang pas pesta pora segala macam. Makanya setelah pesta pora kan sebenarnya masih disinkronize. Gue selalu menawarkan diri nggak ada gue nggak apa-apa. Karena menurut gue tidak layak. Gue tidak into musik dan gue di panggung cuma huru hara segala macam dan banyak banget orang-orang yang lebih tepat di sana. Tapi sorry gue potong. Kalau menurut gue Pesta Pora, walaupun itu juga panggung besar pertama gue ya, lu nggak ada ketakutan dan keraguan untuk kayak berpikir kalau misalnya kayak ini akan menjadi sesuatu yang takutnya gagal nih. Karena di sana ada orang-orang yang sudah berpengalaman di sana, ada Arab, ada Brevi, ada Aloy yang udah biasa. Buat mereka itu kan makanan sehari-hari gitu. Playground mereka. Udah bertahun-tahun di situ. Perbedaan Pesta Pora sama film adalah Pesta Pora, gue bikin mistake apapun, Orang nggak peduli. Nggak peduli. show bakal tetap Gitu. jalan, Nah. semua bakal berjalan lancar. Tapi kalau film, Iya. kalau misalkan kenanya ke gue doang, oke lah, gue terima gitu. Cuman kalau misalkan bareng. the whole film karena guanya gak bisa perform, itu menurut gue, ya gue menyanyiakan kepercayaan dari lu, menyanyiakan opportunity gitu, sama nge-put disrespect sama keaktoran ini. Iya, uang, waktu, Gue gak bakal orang. sebut diri gue aktor gitu. Sampai sekarang pun gue gak terima. Karena kau masih ngerasa belum pantas ada di situ. Iya, sangat jauh, sangat jauh. Pandangan yang sangat menarik ya. Kalau kau kan ada perasaan kayak gitu juga nggak? Jelas. Kau ngerasa nggak pantas di dunia peraktoran dan mocking dengan seluruh orang-orang yang Kayaknya di antara Jod dan Yuka, aku orang yang paling sering ngecek ke preview? preview setelah take. Ya. Dan langsung nyamperin tuh ke Panda nanya, tadi gimana Pan? Kurangan gimana Pan? Tadi gimana Pan? Termasuk ke Mas, dia selalu bilang kayak cukup. Kalau gue bilang cukup ya udah cukup, dia bilang kayak gitu. Jadi kayak selalu ada kayak, aduh tadi ekspresi gue sesuai gaya gitu. Harapan. Iya, kayak mimik muka gue pas gaya, cocok gaya gitu dalam situasi. Apakah gue terlalu misalnya kayak pelangap-pelongo lah, atau misalnya kayak gue diem-diem doang di belakang kayak gitu misalnya. Itu yang selalu aku concern. Dan sama kayak Yuka nggak pernah menganggap diri sebagai seorang aktor gitu, maksudnya kayak karena ini kayaknya bukan sesuatu achievement yang didapat karena kerja keras gitu. Misalnya kan pada umumnya kan normalnya orang itu melewati casting, melewati proses mungkin dari short movie atau misalnya dari teater, dari mana festival ya kayak gitu, atau misalnya mungkin jadi pemeran pembantu dulu. Betul, perjalanannya panjang gitu, casting sana sini. Kan ini kayak sesuatu yang
tiba-tiba gitu langsung. Mungkin kalau ngomongin kayak maraton ada perjalanannya tuh dulunya journey-nya nolnya gimana, preparationnya gimana, kita dari season 1, season 2 terus ke sini sekarang. Ada maraton kok ngerasa pantes ya. Nggak pantas juga, maksudnya gini kayak ada journey. ada journey-nya, ada perjalanan, sebenarnya. kita ngelewatin gitu. Ada pegangannya. Kayak kalau gue mungkin gue bisa terima kalau tawarannya dari awal tuh dari ini tanpa merendahkan siapapun ya, dan Yeah. apapun itu. Mungkin dari kayak oke web series dulu deh, Ya. oke sinetron dulu deh, Masih TVC dulu gitu. TVC dulu deh. Short movie deh, short movie Ngobrol gitu sih, misalnya. Bukan langsung film dengan produksiannya. Ya, Iya. gitu. Jadi nggak ada, maksudnya pertama nggak ada, bukan nggak ada journey-nya. Menurut gue terlalu cepat. Terlalu cepat betul. kaget banget sih short memang. gitu. Jadi kalau aku ngerasa begitu. Terus kayak mungkin dari semua yang satu-satunya orang yang belum nonton preview kayaknya aku deh. Karena setiap kali 2 kali nonton preview aku ketiduran. Ya. Lo mau kopi cong? Iya kan? Jadi nonton tertidur. Jadi nggak ngelihat semua shot sampai habis gitu. Cuma kalau yang scene awal apa yang di rumah Bestek tuh nontonin ngikutin gini. Cuman nggak sampai kelar gitu karena tiduran 2 kali gitu. Lu gimana, Mike? Nggak, no, wait. Dengan pertanyaan yang sama, saya masih belum menjawab. Oh. Sebenarnya kok pede nggak dengan hasil actingmu? Enggak. Kok sebenarnya nggak pede? Dengan result actingmu? 3 orang. Stupid. So, sorry ya kalau misalnya aku tanpa ke mic dulu ya. Gimana menurutmu anak-anakmu nggak pede? Hah? Nggak pede karena ini playground baru yang Jot bilang aja. Ini hal yang you guys were in shock. Itu yang pertama. Dengan produksi yang jebret 150 orang kerja gitu. Produksi mass production gitu, gede gitu kan. Ya gitu. Terus sorry. Ada satu, sorry potong. Ini lu, tiba-tiba keinget, ini paling lucu. Apa tuh? Hari pertama syuting sama Yuka. Oh iya. Hari pertama Oh, syuting. aku ingat, aku tahu aku di situ. Misalkan pada udah umum lah kalau misalnya orang tahu kalau misalnya syuting film hari pertama itu tidak syuting scene 1. Bisa aja scene-nya langsung ke 27, 28 berapa dulu gitu ya. Ini tiba-tiba oh ya ini situasinya seperti ini. Latihan dulu ya. Kita berdua kira itu masih latihan. Iya. Kan ada kayak oke latihan dulu ya gini. Taunya itu udah dibungkus. Hah? Ini udah? Ini udah yuk. Kita udah syuting. Ini kita syuting nih yuk. Dengan cuma latihan. Jadi kayak anjing. Kayak itu tuh hari pertama Pak. Iya, karena itu kan Arab kemarin bilang waktu Itu gila sih. siapa? Om Joko Anwar bilang dia punya treatment untuk apa sih? si moteng sorry potong. Dia punya treatment, dia bukan cut, bukan action kayak merah. Tapi itu Dia melakukan hal yang pemain sama. filmnya udah pernah main film sebelumnya, Mas. Iya, jadi masih ada rasa aware-nya. Itu bahasa-bahasa yang ada di dalam. Kemarin Joko Anwar itu bilang dengan konteks kalau dia pasti ada 20% orang pemain baru. Tapi mereka tuh udah ada cue di mana siapapun yang start dialog semua langsung in karakter. Dengan kode tersebut. Kita tuh bener-bener gak tahu. Masalahnya nih lawan mainnya juga Bingung. orang yang baru pertama kali main juga gitu. Jadi enggak. That's where the magic happen. That's where the magic happen. Jadi kalau misalnya kayak Bang Joko kemarin dibilang ada 20% orang tapi lawan main orang baru tersebut tuh orang yang sudah pernah Acting. iya udah pernah berada main di industri film. ini gitu udah tahu. Ini lawan mainnya juga sama-sama. Lah, ini udah mulai yuk. Iya. Dia juga, hah udah mulai. Goblok banget sih itu. Goblok Kacau. banget. Balik lagi. Wah, itu kacau sih. Anak-anakmu nggak pede. Ya. Apa tadi yang ada di otaknya? Kenapa lu pede? Kenapa kok bisa pede? Kenapa kok bisa ngerasa cukup gitu dengan hasil event pada saat onset dan sekarang begitu kau ngelihat final preview, kenapa kau bisa ngerasa pede? Ya, kalimat klisenya mungkin gue bisa melihat apa yang kalian gak bisa lihat, itu dulu yang pertama. Oke, tapi ini please jawab jujur ya, nggak usah. Ini kan kita nggak peduli soal ini membuat promo atau apa kan, emang kita mau ngobrolin film ini kan. Ya kalimat klisenya ya, gue bisa melihat apa yang kalian nggak bisa lihat atau mungkin kalian menolak untuk admit, bisa jadi. Menolak untuk bilang aku pede kok gitu. No, ya, kalau itu gua bisa, itu gua. Ada kok di dalam diri kalian tuh ada sisi nolaknya kok. Ada sisi kayak ngebloknya gitu. Padahal yang kalian berikan
dan yang ketika gue direct terus kalian transfer gitu ya, yaitu that was the best, that was the best version from you guys, I swear to God. Oke, kalau gitu Untuk orang yang baru bukan pertama aktor. kali film. Standar di situ berarti ya. Guys, kalian ya kalian mau ini nanya mau belajar, nggak malu untuk salah gitu. Fuck iya. Hah? Nggak, waktu itu ingat jadinya. Apa? Yang gue nanya mulu Iya, tentang itu. nanya mulu. Sekarang bego. Ya, itu kan Nah, yang itu bukan dibilang bego. sama Om Joko kemarin. Kalau aktor yang bagus adalah aktor yang tidak merasa dirinya penuh, yang egonya bisa menurunkan ego on set dan bisa menerima karakter baru masuk ke dalam Yes. dirinya kan. Dan Yes. mereka bisa melakukan hal itu semuanya gitu. Yes. Kalau gitu kebalik pertanyaannya. Apa yang udah kau prediksikan ini, wah ini kayaknya anak-anak nggak bisa, tapi ternyata bisa, dan sebaliknya. Apa yang udah kau prediksikan, ini anak-anak kayaknya bisa, tapi tidak bisa. Gue kira lo orang nggak bisa acting. Ternyata. Berarti kau memulai ini dengan mikir kita nggak bisa acting anjing. Tapi menurut gua, Bangsat. overall bisa semua. Cukup. Kok terlalu tolol sih menerima Moral dari- tawaran film dengan pemikiran anak-anak nggak bisa Ini acting. begitu coy. Wait. Kok bukan tolol menerima? Maksudnya tolol itu bukan Iya, yang bukan. gitu ya? Salah, penempatan tololnya itu salah, bukan tolol menerima film. Tapi tanpa tahu kalian bisa acting atau enggak gitu kan. Kita jalanin aja, gue udah gila. Itu maksudnya. Iya, dijalanin aja udah gila. Heeh. Tanpa ada aktor ya. Sebatas kau jadi director plus pemain film, direkturnya pertama kali debut. Itu menurutku udah tolol. Ditambah Iya, memang. kau sebelumnya berpemikiran bahwa debut teman-temanmu ini mereka nggak bisa acting. Kok malah apa yang membuat kau berani? Apa yang membuat kau kalau kita ngomong secara logis ya, resikonya gede banget nih. Kalau pada saat itu pada saat sebelum menerima ini resikonya gede banget. Ini aku debut, aku jadi pemain film, jadi director. Terus orang-orang yang ada aktor-aktornya baru semua, dan pada saat itu kau berkeyakinan nggak bisa main film, nggak bisa acting. Itu resikonya gede banget. Makanya gue kasih cerita kayak gitu. Nah pertanyaannya, kenapa kau menerima hal ini? Kenapa kayaknya nggak dulu deh? Ini bisa backlash gila. Ya ada keyakinan mungkin. Pertanyaannya apa tadi? Ya maksudnya kenapa lu ngambil Gua ini nggak suka padahal ngomong. lu udah ada ketidakyakinan. Maksudnya kayak lu tahu nih kita nggak punya pengalaman, Nggak ada basic, nggak ada Nggak basic. nggak bisa acting. Bahkan mungkin lu berpikir kayak kita nggak bisa acting sebelumnya. Iya, memang iya. Memang Kenapa bisa yakin kau ambil tawaran ini untuk bikin film? Gua gini, Marathon Season 2 kan ya puji Tuhan kan door ya gitu. Iya. Iya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan, puji Iya. Tuhan meledak gitu kan kita waktu itu. Gue mau nge-push lo orang ke limitnya, bener-bener limit sih. Melewati batas. Iya. Gue pengen lo orang nge-push diri lo orang sampai bener-bener limitnya udah kayak tapi ya itu yang kayak yang Yuka rasain. Paham sih aku maksudnya. Karena tadi pun siapa tuh yang ngomong siapa yang ngomong tadi ya? Pokoknya nggak semua orang itu punya kesempatan ini. Iya. Ya, nggak semua orang itu punya kesempatan untuk bikin film, Iya. nge-direct, main. So when I get a chance Why not? buat nge-push limit lu semua dan gua, yang kalian tahu saya muntah air 4 kali, saking stresnya, itu ya why not gitu. Tapi itu diingetin juga sih sama acting coach kita sih, Mas Perut dibilang kayak banyak orang pengen di posisi kalian. Iya, banyak orang. Walaupun kita Dia Iya. selalu bilang itu loh, banyak orang pengen di posisi kalian, kayak Man, they beg for it. Mereka anjing, gue mau, gue pengen gitu. Masa gue dapat kesempatannya, PH datang, Om Jimmy pasti datang, Brevi datang.
Zap, handsome guy. Merahnya udah berkurang jauh tuh. Tapi kalau misalkan Mr. Credit. kalau misalkan kita orang tipe-tipe taruhlah, lu kasih kita pressure yang segitu tinggi, kan ada kemungkinan di mana kita either nyerah apa enggak kita take it for granted aja kesempatan ini. Karena gue tau lo orang bukan tipe yang kayak gitu. Gue yakin banget lo orang bukan tipe yang kayak gitu. Gue yakin sih. Kalau gitu gue ganti pertanyaan. Oke. Soalnya kata-katanya gue masih inget nyentot ya. Apa? Ini kita ada tawaran film. Yang nggak mau nggak apa-apa nggak ikut. Itu sebenarnya kayak akhirnya semua kan milih ikut kan. Yang nggak mau nggak apa-apa nggak ikut kayak. Dan semuanya milih ngambil gitu. Tapi gue belum nanya aneh gak sih? Belum nanya Ini Niko dulu apa ya? Silakan Niko, sorry Nick. Ingatin jangan lupa. Kalau gitu, tujuan pribadi lu membuat horor-horornya apa? Goalnya kemana? Karena jujurnya ada alasan kenapa kemarin gue nanya ke Mas Joko soal insecurity segala macam, karena yang tadi Yoka bilang betul. Begitu dapet kesempatannya, gue pengen memberikan seluruh yang gue mampu, seluruh kemampuan gue. Tapi kan gue tahu kemampuan gue terbatas ya. Ini dunia baru buat gue. Gue semacam kayak punya shortcut buat dapat kesempatan ini. 20% orang-orang yang selalu ada di produksian Mas Joko juga itu 20% orang yang memang back for this gitu. Kayak mereka mau sampai casting gitu. Memang orang-orang udah di industri ini gitu. Oke. Sementara gue dapat kesempatan cuma-cuma. Tapi memang gue mau untuk belajar. Tapi kan kemampuan gue terbatas. Kata siapa? Kata Kata gua gitu. Kita kan nggak pernah lewat proses casting, kita nggak pernah lewat proses belajar acting, segala macam. Belajar acting juga gara-gara film ini doang. Ya. Jadi maksudnya Niko tuh preparationnya tuh tidak sebaik orang-orang di luar sana. Ya. Dan ada pikiran di kepala gue kemarin ketika ngobrol sama Ghost in the Shell, harinya sama Dylan. Apakah kalau cast-nya diganti, lo akan mendapatkan hasil produksi film yang lebih bagus Enggak. lagi gitu. Jangan langsung ngejawab enggak. Makanya tujuan lu tuh ini kemana gitu? Ending lu tuh lu pengen dapetin apa gitu dari Harus Horor ini? Endingnya mental orang ketempa, terus ngelihat dunia tuh lebih luas lagi. Mental orang ketempa, ngelihat dunia bisa lebih luas lagi. Ketemu orang-orang yang hebat-hebat juga pastinya, yang udah kita semua udah ketemu juga apa segala. It's not about numbers. Aku sebelin ya, normalnya orang bikin film, normalnya aku bilang, ya mungkin untuk fame, untuk duit, atau maybe untuk message, sebatas untuk message yang paling kiri. Itu ingin menyampaikan sebuah pesan melalui sebuah karya. Oke, itu yang terakhir. Dia Gua ada. tujuannya untuk naikin orang lain, kan goblok. Enggak dong. Kenapa goblok? Ya, aneh Bukan naikin aja, orang itu- lain itu- loh. itu- Kan gue sendiri juga mendirect. Iya. Gue juga Ada nama naik- di situ. Ada nama makanya juga gue di kayak situ. Punya kredit juga lah di situ lah. Maksud tuh Ger, pertaruhannya gede banget. Akan lebih mudah kalau dia direct, orang yang udah aktor gitu. Pertaruhan dia. Iya. Ulang. Ini, tunggu. Ulang. Enggak. Ulang kalimat lu. Menurut gue nih, sorry. Gue potong, sorry. Nah, Anjing lah. Akan lebih pressure gak buat lo kalau misalnya lo mendirect seseorang yang sudah lebih berpengalaman? Jangan ngomong Ciko lah, misalnya ke Ciko kan pernah Pernah kerja sama bareng gitu maksudnya. Oke, let's say Adil Noah. Misalnya orang itu juga kena ada Oke, lupa. yang baru lah gitu, orang Iya, baru kan. yang mungkin udah lebih sering banyak main filmnya mungkin udah 15-an, puluhan film. Apa tapi posisinya gue jadi director. Iya. Nggak peduli. Oh, iya, tapi proses Nggak peduli. Maksudnya nggak peduli itu gimana sih? Ya maksudnya gue nggak. Ya profesional. Ya profesional. Ya profesional. Director. Tadi kan bakal berasa beban Pressure nggak kalau nggak, misal pressure enggak. Oh, oke. Makanya gue tanya sebagai apa dulu nih? Kalau sebagai gue direkturnya, iya gue ngedirect anjir. Ya gue nggak siapapun itu. Job is job gitu ya. Kayak kok untuk menjaga nama, untuk menjaga karya, seharusnya kok lebih aman dong kalau misalnya ngedirect mereka memang udah di dunia ini sebelumnya. Betul. Betul. Dalam artian resikonya jauh lebih rendah. Kalau directnya lebih gampang, habis gitu mereka acting atau looks-nya lebih oke gitu kan. Entah itu mau ke komedi atau mau ke drama ya, atau mau khususnya horor, terserah apapun itu. Tapi kenapa kok masih ada kepikiran untuk supaya kalian lebih tinggi, supaya kalian apa? The thing is,
Kagak seru main aman coy. Nggak, gue bisa menjawab itu sih segala macam. Kagak seru main aman. Kalau lu mikirnya kenapa dia selalu mengambil resiko, sama seperti dia ngepick member-member di maraton aja. Banyak orang yang lebih ganteng, banyak orang yang lebih lucu. Yang dia kenal kecuali gua ya. Kalau lu udah ganteng. Banyak orang yang lebih karismatik. Maksud gue kan kenalan dia kan bukan kita doang. Kenalan dia kan di industri. Bukan kita doang. Bukan kita doang. Bahkan kita bukan apa-apa di dunia industri, di entertainment sebelum ini. Gitu loh. Tapi dia nge-pick satu-satu segala macam ya sesuai dengan apa yang dia mau create aja sih gitu. Kalau nggak ngapain dia repot-repot ngambil lu dari Jember? Ngapain dia repot-repot ambil anak Dota? Ngapain repot-repot ngambil? Jod, pertaruhannya beda Jod. Paham, tapi kan ini juga salah satu pertaruhan karir dia, bro. Ini orang di belakangnya juga lebih gede. Pada saat di pick 1-2, maksudnya kita berkumpul semua di season 2 kan. Pertaruhannya nggak segede itu. Tapi itu pertaruhan nama dia juga. Tapi kalau menurutku orang di belakang, menurutku emang orang dari belakang aku juga sudah percaya dan sudah tahu. Kalau soal pasti kan mereka juga udah riset, Mas. Iya, kalau masalah gini, gue bisa bilang gini, kalau misalnya untuk film dari PH kan juga membebaskan Rara. Gitu loh, ala macam. Jadi sebenarnya PH juga mengambil resiko yang sama. Dan Bukan dia doang, PH tersebut pun juga ngambil risiko yang sama. Makanya gue juga heads off sama PH-nya. Banget ya. Gue sangat heads off sama PH. Enggak, maksudnya tanpa menjadi siapa-siapa, enggak semua PH bisa mengambil resiko seperti itu. Yes. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau lu tanya gini deh, enggak semua PH bisa menanyakan hal yang sama ke Arab. Arab ini mau lanjutin tergantung gue atau enggak. Gitu loh. Maksud gue ini Pada saat kasus itu ya, pada saat kejadian itu segala macam. Dan ya menurut gue ya memang sudah ya gue kalau lu gini ya gue benci kalau ngomong ini takdir, tapi memang sudah ketemu orang yang tepat di situasi yang tepat aja, sama-sama orang yang berani mengambil resiko. Mungkin dari PH melihat vision yang berbeda Ya, yang mungkin yang gua nggak bisa lihat juga bisa. yang nggak bisa lihat dia juga kenapa Gua ditunjuk jadi director? dan Arab dibebaskan sebegitu untuk pemilihan aktor dan cerita gitu. Padahal ada director lain yang udah mungkin jauh lebih berpengalaman. Tapi yakin sih, PH bener, PH pasti punya POV-nya sendiri sih. Iya. Berarti alasan, dan mereka juga nggak mungkin serta merta kayak oh ini gini, nggak, pasti mereka riset juga, mereka lihat, mereka nontonin, tahu. Berarti akan jadi concern lu nggak kalau sampai ketika film ini rilis ternyata ekspektasi publik justru buruk gitu? Karena gua waktu dikasih kesempatan ini berakting, di kepala gua nggak mau sampai quote on quote ini kita dapat dibilang kayak Aji Mumpung lagi dapat wave tiba-tiba bikin film. Gitu. Itu maksudnya itu dasar gue berusaha memberikan semua yang terbaik gitu. Nah tapi akan menjadi concern lu tidak kalau misalnya sampai film ini tayang nyata komentar orang buruk. Komentar buruk kan udah pasti ada. Itu Iya. yang Oke. kita skip aja karena komentar buruk. Iya. Gua bangun ngimpi aja kena gitu, ya kan. Jadi kayaknya ya silakan. Wih, anjing. Jadi menurut gue there's always first time for everything sih. Benar. Maksudnya kayak buat gue bilang ke Mike, menurut gue there's always first time for everything gitu loh. Maksudnya kayak siapapun yang terjun ke dunia ini pun, ke industri baru pun, pasti akan ada juga yang ngomong kayak Aji Mumpung misalnya nama lu lagi naik lu jadi main film atau apa. Ya udah. Gitu. Udah pasti ada juga Udah gitu. pasti ada di itu. orang lain gitu, di aktor-aktor lain yang mungkin udah melewati proses itu. Gitu. Avenger aja ada yang nggak suka kok. Shit. Kan? Tuh kenapa gua bukan gambling tapi ya lu orang acting anjing. Acting beneran anjing. Bukan jadi diri sendiri loh. Bukan kalau gua mau main aman. Ya udah, ya bener bikin film tentang maraton aja. Udah, masing-masing jadi diri sendiri. Aman. Tapi nggak seru. Jokes maraton, it's Donatan ya gitu-gitu. Nggak seru. Apa serunya? Terus upgrade-nya apa di lu orang? Nggak ada. Di gua apa upgrade-nya? Nggak ada. Jadi kalau nanti akan ada komentar buruk udah pasti ada. Cuma kalau soal ekspektasi punten pisan. Ini mah ekspektasi ya. Lo orang tuh udah menuhin ekspektasi gue kok. Acting lo orang tuh udah menuhin ekspektasi gue. Jadi gue waktu itu kalau nggak salah Event yang katamu the worst tadi. Sorry? Event yang katamu acting terburuk tadi di antara kita, yang the worst.
Katamu semua orang udah memenuhi ekspektasi. Ah, Semua orang yang ada di sini berarti. iyalah. Oke. Iya dong. Iya dong. Lupa kan gue mau ngomong apa? Sorry. It's okay. Apa tadi? Lo orang udah memenuhi ekspektasi gua. Iya. Jadi Lupa. Skip. Maaf. Skip. Aku mau memastikan aja. sorry. Anjing. Gue mau nanya tadi ya? Ya. Tadi pasti goblok tak. Gue pikir lagi ya. Apa tuh? Gue tadi mau nanya. Iya kan lupa. Kenapa ya? Kita kayak skip Lu gitu. fokus nggak sih? Iya. Ya kalau apa seru. Agak shock aja sih emang, tapi gue emang karena tidak pernah terbayangkan sama sekali di hidup bisa main film gitu. Itu yang paling pecahnya sih, kayak nggak kebayang gitu. Gak pernah terbayangkan. Bahkan ada yang di luar ekspektasi gua, jauh kayak nyentok gua langsung kayak gitu. Ada anjing, apalagi pas terakhir gua preview yang paling terakhir ya. Damn, bro, you guys. Oke. Semua orang ada preventifnya, ada acting coach. Iya kan? Semua orang yang ada di sini kita ada acting coach, kita belajar untuk acting dulu sampai kita di hari H acting. Tapi kau nggak ada director coach. Maksudnya kau nggak belajar teknis dan lain-lain. Sebenarnya apa tantangan terbesarmu pada saat itu? Kayak apa ya? Oh ternyata kayak gini, aku harus kayak gini. Terus oh ternyata ada yang kayak gini. Sesuatu hal yang ngebuat kau kaget dan mengatasinya bagaimana? Ingat nggak? Kaget ya. Yang paling kaget ya. Paling kaget mungkin diterimanya. Malah bukan soal teknis atau apa, tapi diterimanya. Gimana tuh? Iya. Diterima sama PH gitu maksudnya. Nah, kita semua di sini termasuk gua itu diterima dengan baik juga sama semua kru. Oh ya itu sih. Itu dan itu apa ya, back to back juga karena attitude lu orang ke semua kru mau siapapun itu lu orang baik gitu kali ya baik gitu. Itu sih kalau gue lebih kagetnya di sisi itu sih, sama vision gue yang gue nggak bisa bahasain. Oh yang itu ya. Iya, paham nggak? Paham. Ya itulah, pokoknya vision gue yang gue tidak bisa keluarin. Sama kayak gue lagi bikin lagu sama WG deh. Gue tuh nggak ngerti. Gue nggak bisa bikin lagu anjing. Iya. Tapi gue cuma ngasih tahu, terus Eka yang membahasakan. Nah, di sini gue tuh ada yang mentranslatekan dan dijadikan gitu. Ada Ekanya. Mas Sony. Ada Ekanya. Enggak semuanya tapi Ekanya banyak nih. Iya, Ekanya banyak. Iya, dari segala bidang gitu. Iya, dan gue dikasih kebebasan seluas-luasnya kepala gue. Itu sih yang gue heads of PH kru semua dan ya lo orang. Gue tadi yang potong tadi adalah gue masih ingat waktu itu gue burn out parah banget. Itu gue nangis sesengukan itu sampai parah banget. Itu gue kirim videonya di grup. Jadi ada grup yang ini loh, yang berlima sama almarhumah. Gue chaos parah. Gue kirim video ke sana. Lupa lagi ngomong apa, ngentot. Terus? Lu burn out. Lu burn out terus lu nangis. Ngapain? Lu burn out. Video. Oh iya. Terus lu orang dan abis itu gue juga ngomong di grup gede juga, grup kita. Dan lu orang nanya satu pertanyaan yang buat gue kayak ngentot, I'm so lucky to have you guys. Yaitu, Mas, kita tuh bener-bener nggak peduli orang mau bilang kita actingnya jelek, mau kita bilang mau actingnya gimana, kita nggak peduli. Sekarang mau nanya satu, lu bangga nggak sama film lu? Mati gua, anjing, pecah nangis cowok ngentot. Itu sih, lu bangga nggak sama film lu, Mas? Kalau lu bangga, kita orang gas. Gue yang nanya itu. Oh yang nanya Yuka ya?
Gue kayak anjing. Yang gue nyuruh lu nyanyi ya? Ada tuh, pasti ada tuh. Is it okay to smoke here? Iya gue lagi It's okay, okay. apa seru lagi banget nih. masih belum sehat ya sorry. Dia agak skip gue. Kepala gue berhenti mulu. Ya itu. Lu bangga nggak sama filmnya? Anjing gue kayak. Gue mau nanya tapi kepada yang main nih. Kalau Acoy kan mungkin udah berapa kali ya. Kalau misalnya nih kayak Yuka, kayak Jot, lu misalnya kan merasa kita nggak percaya diri gitu kan. Terus misalnya setelah filmnya tayang, terus ada yang berapa orang atau nyamperin lu, terus kayak abis nonton premier deh misalnya gitu kayak, gila, lu keren banget atau kayak lu keren banget gitu, itu akan meningkatkan kepercayaan diri dalam. Gue bisa jawab men. Gue mereka ya. Jawaban gue mereka akan denial. Gue nggak mau nonton nggak mau nonton filmnya gue. Gue jamin 2% ketika dipuji, Ger, anjing lu bagus banget acting tadi. Lu bakal kayak, nah, karena kalian masih stigma masih yang di tadi. Kalau kalian tuh masih belum merasa deserve gitu. Padahal enggak lo orang acting kecuali sekali lagi, kecuali gue nggak kasih karakter terus gue kasihnya kalian jadi diri sendiri. Boleh lo orang mikir kayak gitu. Masa lo orang acting dan bagus anjing. Even better than me. What the fuck? Keren anjing. Enggak sih. Gue aja selama syuting kagak pernah gue sebut preview anjing. Iya. Gak pernah mau. Gue tuh selalu jijik ngeliatin gue kalau lagi melakukan Di kamera sesuatu gitu anjing. ya. Gue gak pernah nonton video-video gue 10 tahunan gue, yang 5 tahunan. Gue jijik tapi gue nonton. Kayak gimana ya? Kayak Pengen tahu ya? tahu. Kayak kurang deh. Iya, Nah, pengen itu. tahu iya. Itu tuh. Tapi itu Iya, berlaku di semua hal sih. Kayak gue ngedesain logo buat diri gue sendiri nggak pernah gue pakai sampai sekarang ya. Ada lu ngedesain sendiri? Ya, gue bisa ngedesain. Gue ngedesain logo DJ buat gue sendiri. Sampai sekarang gue pakai punya orang mulu. Karena gue nggak pernah puas sama yang gue lakuin. Kayak, Itu. Iya. Aneh sih. Yang kita preview di gimana? BSD? Yang BSD yang itu, walaupun lu bilang udah beda sekarang ya. Beda banget. Itu scene kalian semua gue tonton. Jalan scene kok merem itu. Pernah nengok kok bagusnya. Kayak nggak tahu, kayak aneh. Gue ada feeling kayak. Ya, emang ada orang kayak lu, ada orang kayak Jot ada yang nggak mau nonton dirinya sendiri ada banyak. Gue kayak ada rasa takut jatuh cinta sama diri gue gitu. Lah, kalau nggak hari ini kita bilang bagus ya. Kayak kita lihat, ya oke nih. Terus besok nonton lagi. Kurang ya. Itu tuh. Nah, itu kan sesuatu yang nggak bisa kontrol ya. Anjing, kenapa bisa ngomong gini ya? Itu kan sesuatu yang lo orang nggak bisa kontrol. Yang kalian bisa kontrol adalah ketika kalian acting. Ya. Iya dong. Kalian acting, kalian merelakan diri kalian untuk didirect sama siapapun itu. Misalnya gua yang kemarin gitu kan, didirect sama gue gitu. Kalian merelakan, melepaskan, dan kalian bisa kontrol diri kalian full ketika acting. Setelah acting, kalian udah nggak bisa kontrol apa-apa. Betul. Then what to worry about? Nggak ada yang harus di-worry lagi karena ada editing. Editing adalah syuting kedua, ibaratnya. Editing itu syuting kedua, bro. Jadi, jadi yang bahkan nih ya, even gue yakin akan ada lo orang ngelihat, gue yang ini nih, kayaknya gue ada shot satu lagi atau dua lagi nih yang keberapa nih bagus nih. Iya. Tapi kenapa yang ini Ya, diambil? tapi kenapa dipilih yang ini? Iya. Semua tuh ada maksudnya. Iya. Gitu. It's beyond your guys control anymore. So, Misalnya nih mas, kan gue nonton preview kan belum sampai kelar kan gara-gara ketiduran kan. Gue juga. Iya bareng Picong kan nonton. Terus kita nonton yang mabok. Mabok anjing nontonnya. Terus misalnya gue nonton nih, udah kelar, kalau misalnya gue merasa diri gue, kayak gue bisa acting deh, itu salah gak? enggak, bagus dong. Emang bisa acting semua kok. Kayak gue bisa deh gue misalnya kayak gue berhasil deh meranin karakter ini gitu misalnya. Good. Ya nggak salah dong. Kenapa salah? Kenapa salah? Then you took the chance in a very good way. Dan ya memang kalian melakukannya. You guys did it so well. Gue udah bisa bilang diri gue artis bro. Artis itu kan bukan selebritis, artis seniman. Ya gue udah bilang ngomong iya sih. Dia bisa dong. Bisa dong. Even kalau udah jadi konten creator YouTube kok artis. Mau nanya artis Ah. pakai T belakangnya. Oh, udah ingat. Gue juga. Pakai U dong.